Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini tanggal 12 Agustus ya. 12 Agustus itu ini adalah hari kedua teman-teman ini untuk bankingnya mulai naik ya teman-teman. Oke, ini bukan hari kedua ya, ini adalah hari mulai breakoutnya beberapa saham perbankan teman-teman ya. Ini ada BNI itu di 5.000, sekitar 5.000 ini teman-temannya, 5.150 itu adalah resistennya dia, 5150 ya. Ini saya tandain ya, sekitar 5150 itu adalah titik resistnya BNI yang saya tandain. Nah kalau titik konsolidasinya itu adalah di sekitar ini teman-temannya. Ini dilihat di sini, ini area konsolidasi, area mainnya dia ya. Saya tandain dulu. Oke. Jadi kemarin ada yang nanya kalau saham perbankan seperti apa, seperti itu. Ada yang teman-teman yang nanya seperti itu, kalau saham perbankan kok lama tidak bergerak seperti itu ya. Oke teman-teman, memang benar bahwa boleh dibilang nih saham perbankan nih dalam 2 bulan ya, bulan Juni, ini pertengahan Juni sampai kemarin tanggal 10 Agustus sih boleh dibilang sideways teman-teman ya, bergeraknya di area terbatas seperti ini. Ini saya contohkan di BNI, areanya terbatas. Begitu pula saham lain juga sama teman-teman, BBRI juga bentuknya sama ya, areanya juga sideways teman-teman ya. Ini boleh dibilang di sini ya, ini resistennya di sini ya, sama ya, semuanya hampir nyentuh resisten. Kemudian bank lain, BMRI, coba BMRI, BMRI ini udah lebih dulu bergerak teman-teman, tapi mungkin teman-teman tahu BMRI saya jarang banget trading ya. Entah kenapa saya kayaknya nggak jarang banget trading saham ini saya. Kemudian yang sering saya bahas justru BWTN. Nah ini ya, karena yang paling saya suka adalah BWTN dan BBNI teman-teman. Oke, kemudian BBCA. Kemarin ada yang nanya kenapa BBCA turunnya dalam gitu. Turun dalam tetapi terus kembali lagi ke jalurnya. Menurut saya sih itu hanya apa ya teman-teman ya, tidak, nothing happen teman-teman ya, santai-santai aja seperti ini. Kemarin ada yang nanya di 3 hari yang lalu, yaitu menanyakan ini teman-teman, apakah BBCA sedang fase turun? Jelas sekali teman-teman, terlihat dari sini ini bukan dalam fase turun, ini adalah dalam fase konsolidasi, narrow range, atau dalam range pergerakan yang terbatas seperti ini. Ini BBCA. Nah, saya juga jarang sekali trading BBCA. Saya mantaunya di BBNI aja terutama, dan BPTN. Jadi gini teman-teman, saham-saham itu ketika sedang konsolidasi itu biasanya saya tidak tertarik sama sekali. Tidak tertarik untuk masuk. Karena bisa jadi akan sangat lama. Dan apalagi ini adalah perbankan besar, kapitalisasi besar, bid offernya besar, terutama seperti itu. Jadi dia ketika gerak dia tentu tidak akan tidak akan sekencang saham-saham yang bid offernya tipis. Memang beberapa saham yang bid offernya tipis, di sini bidnya tipis, offernya tipis, itu saya sukai karena mereka sangat lincah ya. Tetapi saham-saham seperti itu juga ada risikonya teman-teman ya. Sebentar ya, ada risikonya juga ketika dia balik arah, dia juga cepat sekali. Turunnya juga cepat, naiknya juga cepat ya. Terus salah satu alasan juga kenapa saya suka BBNI, karena tahu sendiri teman-teman, BBNI ini kalau udah lari dia kencang sekali. Ya, kalau udah lari dia kencang sekali, dan tetapi risikonya adalah ketika dia naik juga kencang, turunnya juga cukup kencang. Nah, saham-saham lain BBRI coba, ini sama-sama perbankan, bentuknya sih hampir sama, tetapi saya lebih suka BBNI teman-teman ya. Nah, ini saya cukup lama saya tidak masuk di sini teman-teman. Alasannya apa? Kalau teman-teman lihat itu dari bulan bulan Juni, pertengahan Juni itu sepertinya udah mulai terbatas sekali pergerakannya. Jadi saya switching ke, waktu itu saya masuk BBNI, BWRI, kemudian saya switchingkan ke TKIM.
Ya teman-teman lihat di bulan ini kan, Juni ini dia mulai naik. Saya mendapat gain cukup besar dari TKIM, kemudian INKP juga. Nah INKP juga justru lebih besar gainnya ya. Pada saat saya exit dari perbankan di bulan ini, di bulan Juni ini saya exit di sini, saya masuk kira-kira sampai sini teman-teman. Ya kira-kira sampai sini. Selebihnya saya nggak masuk di INKP, tapi saya masuk di TKIM. Ya, memang pergerakan TKIM tidak sefantastis dari INKP, tapi overall itu adalah sangat membantu switching saya dari saham BBNI atau secara umum saham perbankan pada bulan ini, pertengahan bulan Juni ini sampai sekarang ya. Nah, baru kemarin sekitar 2 hari yang lalu saya mulai tertarik melihat pergerakan saham perbankan. Kenapa? Jadi kalau teman-teman tahu, teman-teman ngikutin channel saya itu memiliki watchlist seperti ini ya, di mana ini saya kumpulkan perbankan ya. Ini Era, IMJS dan IMAS itu satu grup. Kemudian di sini ada TKIM, INKP saya satukan, kemudian ada 4 sekawan, KF, Kimia Farma, Inaf, Nikel, SMBR itu saya satukan supaya lebih mudah kalau di dalam grup itu hijau, biasanya sih grup lainnya cukup ikut hijau, maksud saya seperti itu. Ya, seperti ini. BCA, Mandiri, BRI, BNI hijau, lainnya juga ikut hijau. Dan properti juga sama, teman-teman ya. Infrastruktur juga sama seperti ini, ikut hijau juga. Jadi memang stock pick ataupun watchlist saya bikin seperti ini supaya saya bisa memantau dengan mudah. Dan saya juga bisa merotasikan saham-saham saya gitu loh. Saham-saham saya rotasikan, saya mau masuk kemana? Perbankan kah? Saya oper dulu ke Excel ISAT kah? Gitu. Atau saya masukkan sementara ke saham-saham obat atau ke saham-saham TKIM INKP. Dan saya percaya bahwa jadwal pergerakan saham tersebut adalah beda-beda teman-teman ya. Kalau perbankan yang teman-teman lihat ini cukup lama sideways, tentu saya tidak masuk dulu ke perbankan. Saya masukkan ke TKIM dan INKP ya. Ketika kemarin TKIM INKP mulai rehat dan saham Kimia Farma mulai bergerak ya, sebagai trader ya harus juga ikut ke mana yang lagi trending teman-teman ya, supaya ya istilahnya supaya tetap growth seperti itu. Di video saya juga sudah saya bahas ketika mendapati satu saham sedang tidak bergerak, bagaimana supaya portofolio kita tetap tumbuh, yaitu kita harus berani switchingkan ya, kalau dana kita terbatas, kita harus berani switchingkan ke saham yang sedang bergerak supaya porto kita tumbuh dengan baik. Jadi mungkin ada yang protes kenapa kok tidak pernah bahas perbankan, sekarang bahas perbankan. Bukan masalah saya tidak membahasnya ya, karena memang ya pada waktu-waktu itu, pada waktu-waktu sideways memang tidak menarik untuk masuk saham perbankan. Dan ketika saham itu sudah lepas dari sideways-nya, mendekati breakout, itu adalah saat-saat kita harus benar-benar mulai memantaunya. Karena ketika dia sudah cukup kenyang di sideways-nya itu, pengumpulan akumulasi volumenya udah cukup kenyang, powerful, dia akan sangat powerful untuk melanjutkan kenaikan berikutnya. Justru ketika saham itu mengalami sideways yang cukup panjang, itu teman-teman harus pantau. Karena disitulah sebenarnya letak powerfulnya dia ketika akan breakout. Itu banyak sekali terjadi di saham-saham yang bagus pergerakannya teman-teman ya. Seperti ini, sideways lama, breakoutnya kenceng seperti itu teman-teman ya. Kemudian lihat lagi TKIM, ini ada sideways juga tapi kecil-kecil teman-teman ya. Ini saya hitung masih sideways ini. Kemudian kalau INKP sama ini teman-teman, ini naik dari dasar ya, ini ada sideways cukup panjang naik. Ini sebenarnya bikin area konsolidasi tapi terbatas teman-teman ya, di sini masih terbatas ya, naik lagi ini area lagi di sini. Jadi saham-saham yang ada sideways-nya itu justru yang saya pantau. Kalau tidak ada sideways-nya saya justru takut karena kenaikan dia tidak didukung dengan pondasi harga yang kuat. Jadi ketika suatu saat balik arahnya juga bisa tanpa kompromi langsung balik gitu aja teman-teman.
Oke teman-teman, jadi pagi ini saya masuk ke BNI ya. Pertimbangan saya perbankan hijau semua dan BNI memang selalu jadi favorit saya ya. BNI, BBTN. Dan ketika trading seperti itu, saya biasanya leadingnya saya gunakan BBRI ya. Kalau tidak ya BBCA. Tapi biasanya kalau saya menggunakan masuk ke BNI, leading saya adalah di BBRI. Dengan sesekali melirik ke BCA juga gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah baperan kok tiba-tiba oper ini ya, oper saham. Memang sebagai trader harus lincah teman-teman ya. Sebagai investor pun juga sebenarnya tidak bisa kok benar-benar ditinggal beli dan merem setahun lagi 2 tahun lagi akan dibuka. Karena saham itu memiliki siklus teman-teman ya. Kalau kita lihat sendiri BBNI punya siklus. Kita lihat di weekly ada siklus seperti ini. 10.000 teman-teman ya. 10.000. Ini di 10.000 ya, kemudian turun di 6.000. Nah, sebentar saya gambarkan. Ya, 10 ribuan ini di 6.000. Oke. Jadi kalau dulu di 10.000 turun lagi ke berapa nih? 69, mantul lagi ternyata cuma di 82, turun lagi ke 69. Orang sudah siap-siap hajar, dapat 10.000 lagi, turun lagi ke 69. Hajar lagi jual di sini ya. Nah, kemarin kan corona itu beda masalah ya. Semua perbankan mengalami. Nah, seperti saat ini sekarang kalau BBNI ini cukup kuat bertahan di area 5.000, menurut saya itu bagus sekali. Itu area psikologis, orang seneng kalau dia cukup lama bermain di situ karena kans untuk melanjutkan pergerakannya itu akan lebih kuat kalau dia membuat base di area 5.000-an dulu. Jadi untuk pandangan saya sih corona ini selesai maka saham-saham ini juga akan lari semua. Harga-harga yang saat ini di harga sekarang nih akan bisa jadi kembali ke harga semulanya di 8.000 atau bahkan akhir tahun di 10.000. Baik, demikian dari saya teman-teman update kenapa kok saham yang sideways perlu kita pantau. Karena di balik sideways itu adalah pengumpulan power, pengumpulan volume, akumulasi dari saham-saham tersebut sehingga ketika sudah waktunya dia akan breakout maka dia akan berlari dengan cukup kuat. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe video saya, bagikan ke teman-teman lain karena saya di sini juga di channel saya juga akan sharing YouTuber-YouTuber lain yang juga membuat konten yang bagus tentang saham yang istilahnya mengedukasi trader Indonesia. Saya juga bikin konten tentang saham sesuai yang saya mampu, sesuai yang saya minati. Saya sesekali akan sharing juga channel-channel lain ya, karena kita ini saling terkait saja, saling belajar dengan passion yang sama dan pembahasan yang sesuai dengan bidang kesukaan masing-masing. Demikian dari saya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya.